dengan mengibarkan panji-panji Sumpah Pemuda. Pemuda yang dulu perang melawan penjajah, kini pemuda berperan melawan ketertinggalan. Pemuda yang dulu berjuang dengan senjata, kini berjuang dengan karya. Dan pemuda yang dulu berteriak dengan merdeka, kini berteriak mandiri dan menginspirasi. Pemuda berjuang terus bersama untuk kepentingan rakyat, demi kesejahteraan dan kedamaian berbagai golongan, suku, keturunan, agama. Satu nusa, satu bangsa, satu bahasa kita untuk Indonesia Satu. Selamat Hari Sumpah Pemuda. Kita semua bersama menuju kebaikan. Radio Berbagai informasi terkini dan terupdate dalam meningkatkan kualitas hidup yang lebih baik dengan menerapkan halal lifestyle. Kami hadirkan dalam Kabar Halal. Pastikan untuk tidak membeli hewan yang tidak memiliki surat keterangan kesehatan hewan. Itu tidak boleh menerima. Hadir setiap hari Jumat mulai jam 1 siang di MKFM Jogja. Inspirasi keluarga Indonesia. Sesaat lagi Anda akan menyimak Kabar Halal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat AMK, Kabar Halal menyapa Anda kembali di hari Jumat, tepatnya di tanggal 27 Oktober 2023 atau juga bertepatan di hari ke-12 di bulan Rabiul Akhir 1445 Hijriah. Tentunya Kabar Halal akan menemani Anda sahabat AMK dan tentunya akan mengupdate lagi terkait dengan perkembangan-perkembangan dari dunia Islam, terutama yang berkaitan dengan gaya hidup halal. Nah, kali ini sahabat AMK kita akan berbicara sedikit terkait dengan keuangan Islam. Ini lebih khususnya adalah pasar modal syariah. Tentunya bagi kita semua sahabat AMK, pasar modal syariah ini sangat penting sekali, terutama bagi kita semua yang tentunya ingin memiliki usaha ataupun ingin membangun bisnis. Nah, pasar modal syariah tentunya harus kita lihat kembali seperti apa. Nah, ini kita akan bincangkan sahabat AMK bersama dengan Masyarakat Ekonomi Syariah atau MES Daerah Istimewa Yogyakarta. Dan kali ini kita sudah dibersamai oleh narasumber kita di siang hari ini. Sudah ada Bapak MB Hendri Anto selaku Kepala Departemen Organisasi MES DIY dan Direktur Pusat Pengkajian dan Pengembangan Ekonomi dan Bisnis Islam FBE UII. Dan kita akan sapa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Hendri. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apakah bisa terdengar? Bisa Bapak, Alhamdulillah. Kabar sehat Bapak siang hari ini? Iya. Alhamdulillah, syukurillah ya, cuman biasalah merasakan cuaca yang panas. Baik. Suhu politik yang panas. Baik. Nah, terkait dengan kondisi politik ataupun juga mungkin kondisi yang saat ini sedang kita rasakan, termasuk juga mungkin kalau kita berbicara mengenai perkembangan keuangan begitu ya Bapak ya. Ini tentunya keuangan Islam ataupun juga keuangan syariah perlu kita ketahui, terutama terkait dengan pasar modal syariah ini Bapak. Nah, mungkin dari sahabat AMK juga bertanya-tanya, sebetulnya kalau pasar modal syariah dengan pasar modal konvensional itu seperti apa ini Bapak perbedaannya? Iya. Yang pertama saya kira tentang pasar modal, sahabat MG saya kira mungkin kita anggap sudah paham ya. Jadi di sana adalah satu bursa di mana ditransaksikan modal. Cuman modalnya ini bukan dalam bentuk uang langsung, tapi dalam bentuk apa yang kita kenal dengan istilah sekuritas atau surat berharga gitu ya. Ada saham, ada obligasi, dan ada derivatif secara umum begitu. Nah, kemudian apa sih yang membedakan antara pasar modal syariah dengan pasar modal konvensional? Nah, tentunya secara sederhana sekali pasar modal syariah pastinya adalah pasar modal yang sesuai dengan aturan syariah gitu ya. Tentunya kemudian ini kalau dirinci lagi seperti apa gitu kan. Kalau dirinci lagi begini, kira-kira bisa dibagi menjadi 3 aspek gitu ya. Aspek yang pertama adalah bahwa di dalam pasar modal syariah itu sekuritas yang diperjualbelikan itu adalah dari perusahaan-perusahaan yang
tidak bertentangan dengan syariah. Misalnya perusahaan-perusahaan yang berkaitan dengan komer, dengan babi, dengan hal-hal yang dilarang syariah, termasuk juga barangkali dengan riba, gitu ya, riba, gharar, maisir dan lain-lain. Nah, tentang hal ini, sektor apa saja yang dilarang oleh syariah, pedoman yang dipakai di pasar modal syariah adalah fatwa dari Dewan Syariah Nasional. Kemudian yang kedua adalah model atau struktur dari sekuritasnya gitu. Jadi sekuritas itu secara garis besar kan dibagi menjadi 3 ya. Jadi saham, obligasi, kemudian derivatif. Nah, saham itu secara umum acceptable dalam syariah, secara umum ya, secara umum. Meskipun ada jenis saham yang ditolak gitu ya, yaitu preference stocks gitu ya. Tapi secara umum oke lah. Nah, sehingga kita boleh membeli saham-saham dari perusahaan-perusahaan yang tidak bertentangan dengan syariah. Terus yang kedua, obligasi. Nah, kalau obligasi ini secara umum punya masalah karena dalam obligasi ada ribanya gitu. Maka kemudian didesain obligasi syariah yang dalam bahasa aslinya itu namanya suku gitu ya. Baik. Suku. Nah, kemudian kalau derivatif itu mayoritas derivatif itu tidak sesuai dengan syariah gitu ya. Nah, kemudian ciri yang ketiga adalah etika di dalam melakukan transaksi. Meskipun dalam etika ini hampir sebagian besar etika di pasar modal konvensional sebenarnya tidak bertentangan dengan syariah. Ya, ada sedikit beberapa yang bertentangan. Misalnya ada yang namanya short selling. Ya, short selling itu menjual saham yang bukan miliknya. Itu kalau di pasar modal konvensional, secara umum itu boleh meskipun secara etika juga kemudian boleh juga ya. Meskipun sebagian juga banyak orang menentangnya. Tapi kalau dalam Islam itu persoalan besar gitu ya, karena kita dalam rukun jual beli salah satu rukun itu harus ada kepemilikan kita terhadap itu gitu ya, dan harus ada barangnya gitu ya. Nah, ini short selling itu seperti itu. Kalau etika-etika yang lain seperti pentingnya kejujuran, keterbukaan, dilarang manipulasi, itu secara umum tidak berbeda gitu. Nah, itu kira-kira seperti itu secara umum ya. Baik. Dan terkait dengan pasar modal syariah sendiri, sebetulnya kalau di masyarakat Indonesia ini apakah kemudian sudah dikenal luas atau bagaimana ini, Bapak? Sebenarnya lumayan gitu ya. Sudah cukup dikenal gitu, dan pasar modal syariah kita ini sebenarnya termasuk pasar modal yang punya kapitalisasi yang cukup besar gitu ya. Bahkan pada tahun 2021 ya, kita mendapatkan penghargaan sebagai salah satu pasar modal syariah terbaik di dunia gitu ya. Cuman memang kapitalisasi yang besar itu didongkrak terutama dari obligasi yang diterbitkan oleh pemerintah. Jadi pemerintah pun ada loh obligasi syariahnya ya, yang kita sebut suku itu ya. Itu ada suku ya, ada suku retail, ada suku yang dikeluarkan oleh pemerintah, surat berharga syariah negara. Bahkan inovasi di bidang persukuan ini banyak sekali gitu ya, banyak sekali. Nah, kemudian ada juga masyarakat saya kira mengenal reksadana syariah itu cukup lumayan gitu ya, cukup banyak gitu ya. Dan secara umum bisa saya katakan masyarakat sebenarnya lumayan sudah sangat mengenal pasar modal syariah ini. Baik. Itu, Mbak. Baik, dan kemudian ini Bapak, kami izin menyampaikan begitu, ada pertanyaan ini dari sahabat AMK terkait dengan tadi reksadana syariah. Nah, ini sebetulnya kalau untuk memilih reksadana syariah ini yang perlu menjadi pertimbangan apa saja begitu Pak? Karena sepertinya ini banyak sekali begitu Pak pilihannya begitu. Ya, oke. Reksadana itu sendiri saya kira perlu sedikit saya sampaikan ya. Jadi dia adalah kumpulan. Ya, jadi kumpulan dari investasi yang telah diatur oleh manajer fund manager ya, manajer dana. Atau gampangannya kalau kita punya duit, kita belikan reksadana, maka di situ duit kita itu sudah diatur investasinya oleh si manajer tadi.
Kita tinggal biasanya dihadapkan pada pilihan ya, kita apakah akan memilih suatu reksadana yang bisa memberikan penghasilan yang sifatnya variatif gitu ya, yang produktif gitu. Tapi biasanya namanya produktif ya bisa naik bisa turun, ini ada risiko yang lebih besar gitu ya. Atau kita ingin memilih reksadana yang punya penghasilan tetap, jadi mirip-mirip kayak bunga gitu ya. Mirip ya, hanya mirip saja, dalam artian penghasilannya itu tetap sekian persen per tahun, sekian persen per tahun. Atau kita ingin kira-kira tengah-tengahnya gitu ya, balance gitu ya. Nah, itu buat kita, buat masyarakat, itu bisa menjadi alternatif yang lebih menarik daripada naruh duitnya katakanlah di perbankan gitu yang returnnya kecil gitu ya. Tapi meskipun masing-masing punya lebih ada kurangnya. Nah, dalam memilih reksadana syariah secara umum saya kira tentunya kita bisa memperhatikan profil dari reksadana syariah yang diterbitkan oleh berbagai fund manager itu, kita lihat mana yang selama ini kinerjanya bagus gitu kan. Jadi dengan melihat di situ kan kita bisa berharap yang kita beli bagus gitu ya. Kalau soal syariahnya saya kira standar lah. Karena lembaga-lembaga itu ada dalam legalitas dan pengawasan dari otoritas gitu ya. Jadi kalau soal itu aja standar gitu ya. Sudah jadi sama begitu ya Pak ya prinsipnya. Iya, betul sekali. Oke, baik. Itu. Oke, dari kinerja kemudian ada yang lain lagi begitu Pak yang perlu diperhatikan, terutama kalau mungkin ketika memilih reksadana ini nantinya untuk jangka waktu berapa lama dan lain sebagainya begitu? Oh ya, gini, saya kira yang paling penting adalah kesesuaian dengan preferensi kita. Ya, preferensi kita. Jadi kalau kita pengen reksadana itu yang katakanlah kadang-kadang bisa memberikan hasil besar gitu ya, kita adalah orang yang agak sedikit senang resiko gitu ya. Agak senang risiko gitu ya. Nah, maka kita bisa pilih reksadana yang produktif, yang penghasilannya tinggi, itu biasanya adalah reksadana saham gitu ya. Jadi di situ oleh fund manager itu diinvestasikan dana kita itu di saham ya. Nah, itu memberikan penghasilan besar, tapi itu juga ada risiko gitu kan. Nah, tapi kalau kita penakut, misalnya kita pengennya aman-aman saja gitu ya, ya beli yang reksadana berpenghasilan tetap gitu ya, itu biasanya diinvestasikan di obligasi atau suku kalau dalam syariah ya, biasanya diinvestasikan di suku-suku pemerintah terutama gitu ya, karena di sana penghasilannya tetap gitu. Nah, sehingga saya kira yang paling penting justru adalah preferensi kita terhadap itu tadi, resiko dan return tadi, itu yang paling penting. Baik, jadi disesuaikan kembali dengan kitanya sendiri seperti apa begitu ya Pak ya dalam melihat ataupun juga menaruh uangnya. Baik. Dan ini karena waktunya juga mungkin sudah hampir habis begitu Bapak. Ini mungkin ada pesan yang ingin dikuatkan untuk sahabat AMK terutama yang sudah tertarik ini Pak untuk mengetahui lebih lanjut terkait pasar modal syariah. Siap ya. Jadi begini ya, saya kira pasar modal itu adalah salah satu tempat untuk mengoptimalkan modal kita gitu ya, yang lebih optimum gitu ya. Ini bisa menjadi pilihan bagi masyarakat gitu untuk menaruh dananya, dan juga dalam jangka pendek pun dananya itu juga sebenarnya juga bisa, meskipun jika dibandingkan dengan dana di perbankan itu memang lebih liquid di perbankan ya. Tetapi kalau kita membeli sekuritas gitu ya di pasar modal, sebenarnya seandainya kita butuh duit gitu ya, gampangannya gitu juga bisa dilikuidkan dengan agak sedikit cepat gitu ya. Nah, sehingga saya kira ini adalah satu kesempatan yang bagus buat masyarakat gitu ya, untuk mulai mengelola modalnya secara agak modern gitu ya, secara agak modern tapi tetap syar'i. Nah, itu tempatnya adalah di pasar modal syariah. Kalau pengelolaan uang di sektor real biasa gitu atau di perbankan syariah itu kan boleh disebut agak sudah biasa gitu ya. Tapi kalau kemudian kita mengoptimalkan dana kita, uang kita di pasar modal syariah itu agak luar biasa gitu. Baik Bapak. Terima kasih banyak Pak Hendri Anto untuk waktunya, untuk kebersamaannya. Semoga ini dengan kita bisa mengetahui lebih dalam terkait dengan pasar modal syariah, kita bisa menentukan pilihan yang tepat begitu ya Pak ya, untuk kemudian bisa menginvestasikan. Baik. Selamat melanjutkan aktivitas kembali Pak Hendri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Sobat MQ, sudah terjawab begitu ya pertanyaan dari Sobat MQ yang tadi bergabung, dan juga kita sudah bisa lebih mengetahui terkait dengan pasar modal syariah. Nanti Sobat MQ bisa mengulik lebih lanjut terkait dengan pasar modal syariah, dan juga mungkin Sobat MQ juga sudah bisa menentukan begitu ya. Kira-kira ini Sobat MQ ingin memilih untuk menginvestasikan uangnya di mana, tapi tentunya yang prinsipnya adalah syariah. Insya Allah Kabar Halal akan menyapa Anda kembali Sobat MQ di pekan selanjutnya di hari Jumat pukul 1 hingga pukul 1.15 waktu Indonesia bagian Barat. Saya Zahra Khairunisa pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baru saja Anda menyimak Kabar Halal 92,3 MKFM Yogyakarta. Inspirasi keluarga Indonesia.